Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'maduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang untuk bisa berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya min yaumi hada ilal yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit tentang keagungan ataupun melihat pribadi serta meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu potret manusia paling sempurna di dunia ini yang tidak akan pernah tertandingi oleh manusia manapun. Beliau merupakan pemimpin yang adil, imam yang ditaati jamaahnya, orang tua yang penuh kasih sayang, dan masih banyak yang perlu kita teladani dari sosok Rasulullah SAW. Kepribadian beliau yang luar biasa ini juga merupakan atau menjadi sebab pertolongan Allah terhadap keberhasilan dakwah beliau untuk mengajarkan agama Islam atau menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Sungguh merupakan pencapaian yang sangat luar biasa ketika hanya dalam waktu 23 tahun seluruh jazirah Arab dapat dipersatukan dalam panji La ilaha illallah. Dan lebih luar biasa lagi ketika dalam 800 tahun saja Islam dapat memayungi 2/3 dunia ini. Di sini saya akan sedikit atau mengingatkan kembali tentang bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW dengan keunggulan budi beliau sehingga hidayah Islam diturunkan oleh Allah kepada bangsa Arab pada masa itu. Yang pertama yaitu beliau merupakan sosok yang selalu jujur sejak sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul ataupun menjadi Nabi, sehingga masyarakat membeli gelar beliau dengan sebutan Al-Amin, sebuah gelar yang belum pernah diberikan kepada manusia Arab satupun. Kejujuran beliau inilah yang menjadi daya tarik bagi kaumnya sehingga beliau sukses dalam perniagaan dan sangat disayangi oleh kaumnya. Setelah Rasulullah menjadi seorang nabi, kebencian kaum Quraisy pada waktu itu bukan kepada beliau, akan tetapi pada risalah Islam yang dibawa beliau, sehingga perkataan buruk yang dilontarkan kepada Rasulullah sebagai pendusta, penyihir, sebenarnya hanyalah sebuah kedustaan, karena mereka masih percaya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berdusta. Yang kedua, beliau merupakan sosok yang penyabar lagi penyayang. Suatu hari
ketika beliau berjalan melewati seorang kafir Quraisy, maka orang tersebut kemudian meludahi beliau. Beliau hanya membalas dengan senyuman tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan. Lalu beliau berjalan kembali. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang lagi hingga akhirnya suatu ketika beliau tidak mendapati orang tersebut. Ternyata kemudian Nabi bertanya kepada tetangga di sekitar itu. Ternyata orang tersebut sedang sakit. Kemudian Nabi menjadi orang pertama yang menjenguknya dan menunjukkan kasih sayang yang besar kepada orang tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga, beliau adalah orang yang adil dan berjiwa besar. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud, maka kaum munafik memanaskan suasana dengan menyalahkan kaum muslimin yang memaksa Nabi untuk berperang di luar kota Madinah. Maka dengan kesabaran jiwa beliau memenangkan kaum muslimin, dan hasil ini adalah hasil terbaik yang diberikan oleh Allah atas keputusan yang telah dicapai melalui musyawarah bersama. Dan kekalahan yang terjadi adalah sebagai ujian dari Allah kepada kaum muslimin. Beliau bahkan menghibur para mujahid Uhud dengan firman Allah bahwa jika mereka pulang dengan terluka, maka sesungguhnya orang-orang kafir pun juga dalam keadaan terluka. Yang membedakan di sini adalah orang muslim pulang dalam keridhaan Allah, sedangkan mereka pulang dalam kemurkaan Allah. Begitulah sikap adil dan jiwa besar yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak menyalahkan salah satu pihak atau melebihkan suatu pihak atas yang lain. Yang keempat yaitu beliau merupakan sosok manusia yang pemaaf. Ketika terjadi Fathul Makkah, umat Islam telah berdiri di atas angin untuk menghancurkan kaum kafir Quraisy. Hanya cukup dengan satu komando dari Rasulullah SAW, seluruh kepala orang-orang kafir dapat dipenggal dalam sekejap. Namun, Rasulullah memilih sebuah perkataan indah yang menyejarah. Beliau berkata, "Wahai sekalian orang Quraisy, apa yang bisa kuperbuat kepada kalian menurut pendapat kalian?" Orang kafir pun menjawab, "Yang baik-baik sebagai saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia." Kemudian beliau bersabda, "Kukatakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Pergilah karena kalian orang-orang yang bebas." Siksaan yang beliau terima lebih dari 13 tahun di Makkah dan masih ditambah dengan peperangan beliau Siksaan yang beliau terima lebih dari 13 tahun di Makkah dan masih ditambah dengan peperangan yang beliau alami setelah dari Madinah, ternyata tidak sama sekali membuat Rasulullah dendam kepada kaumnya. Meskipun beliau telah berada di puncak kekuatan dan kekuasaan. Kemudian, banyak sekali kaum kafir Quraisy yang masuk Islam setelah itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sekelumit keteladanan yang bisa kita pelajari dari sosok Rasulullah SAW. Sebuah keteladanan agung
yang dengannya Allah meluaskan cahaya Islam, menembus hati-hati yang kaku dan gelap, menyeberangi lautan, dan menghiasi setiap belahan bumi, agar kalimat takbir senantiasa berkumandang di sana. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari potongan kisah kehidupan Rasulullah. Mari kita senantiasa menjaga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan terus mempelajari Islam melalui Al-Quran, melalui sunnah-sunnah yang beliau wariskan, dan semoga kita dapat menjadi penerus dakwah beliau. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.